Shalom Bapak Ibu Saudara. Maafkan pagi hari ini suara saya agak ngebas sedikit, tapi tetap merdu. Saya berusaha kasih air terus supaya nggak habis suaranya. Saya dikasih tugas dan waktu saya mendapatkan diri saya agak flu gara-gara capek-capek bantu anak saya pindahan apartemen. Saya nggak mau menyerah. Saya tengking-tengking penyakitnya, saya tengking iblis. Intinya selama saya tidak opname, saudara, saya bisa tetap melayani Tuhan. Jadi kalau saudara ada flu-flu sedikit, jangan absen dari kesan. Kalahkan itu dengan tetap hadir di kesan. Bulan Oktober ini tema besarnya Becoming a Better You. Sekarang kita ganti, Becoming a Better Me. Katakan sama diri saudara, menjadi saya yang lebih baik. Menjadi saya yang lebih baik. Saya mau pastikan setiap kita yang hadir di sini mau menjadi yang lebih baik. Kalau saudara semua tidak mau menjadi yang lebih baik, mari kita tutup dengan doa. Saya tidak perlu khotbah. Kalau misalnya kita merasa cukup baik, tidak perlu diubah. Kolose 3 ayat 10 tidak ditulis. Kolose 3 ayat 10 dikatakan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui menurut gambar kalibnya. Manusia baru kita, roh kita sudah sempurna, bukan diperbaharui rohnya, tetapi jiwa kita yang ada di situ, kehendak, emosi, ada sikap juga, itu yang perlu diperbaharui karena Tuhan punya rencana yang besar atas hidup kita. Dan di situ juga tidak ditulis berubahlah sampai usia tertentu, berubahlah sampai keadaan tertentu, tidak. Di situ dikatakan berubahlah terus, diperbaharui terus, artinya kita berubah sampai kita dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Jadi tidak ada yang namanya oh aku tidak perlu berubah. Ketua sinode pun, Bapak Ibu Saudara, perlu berubah juga karena tidak ada orang yang sempurna. Kalau saudara tidak punya ide, aku ini perlu berubah apa ya? Saudara kekesan, saudara tanya teman-teman di kesan, menurut kamu apa yang perlu aku ubah? Kalau teman-teman kesan mengasihi saudara, dia akan ngomong. Tetapi kalau dia tidak mengasihi saudara, dia tidak akan ngomong. Karena apa? Karena di Amsal 27 ayat 6 dikatakan seorang kawan itu memukul dengan maksud baik, tetapi kalau lawan mencium secara berlimpah-limpah. Jadi saudara, kalau ada orang berani ngomong, jangan dianggap musuh. Itu teman yang baik yang mengasihi saudara. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan you can trust what your friend says even when it hurts. Jadi kita bisa percaya sama teman kita. Apa yang dia katakan kita bisa percaya meskipun itu sakit. Memang yang namanya hal yang tidak enak itu awalnya sakit. Nah, tema untuk minggu ini itu adalah small habits, big impact. Kebiasaan-kebiasaan kecil tapi berdampak besar. Kita ini dipanggil Tuhan itu untuk memberi dampak dalam hal positif ya Bapak Ibu Saudara. Makanya kita tuh diumpamakan garam, terang dunia. Kita, siapapun kita yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk memberi dampak. Jadi kalau kita mau berdampak, tentu kita harus mau berubah terus. Bicara tentang perubahan Bapak Ibu Saudara, kita tuh tidak bisa ngomong gini, oh aku dari 10 bulan yang lalu, aku berharap bisa berubah. Aku sejak 10 tahun yang lalu, aku punya niat berubah. Berharap itu baik, niat itu baik. Tetapi untuk berubah, berharap dan niat tidak cukup. Ya kan? Jadi tidak cukup berharap, tidak cukup niat. Masa depan kita itu ditentukan bukan saja oleh tujuan kita.
Masa depan kita bukan ditentukan oleh visi kita juga. Masa depan kita ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Punya tujuan dan punya visi itu bagus banget. Bagus banget. Tetapi tidak dengan sendirinya menjadi kenyataan. Itu masalahnya. Karena bisa jadi kita punya goal, visi, tujuan hidup yang baik. Tetapi kebiasaan-kebiasaan kita membawa kita ke arah yang berbeda. Membawa kita ke arah yang tidak kita inginkan. Jadi kalau orang menikah itu pasti punya goal, tujuan yang baik. Ingin membentuk keluarga yang warmada, sakinah, mawadah, warahmah. Gak ada keluarga yang menikah, oh gak apa-apa, menikah cepet-cepet, nanti 2 tahun lagi kan ganti. Gak ada yang punya tujuan seperti ini. Saya bicara orang normal ya. Tetapi waktu sudah menikah ternyata kan berbeda. Yang membuat orang itu bercerai itu karena apa? Pertengkaran-pertengkaran kecil. Karena apa? Karena kebiasaannya berbeda. Berbeda sekali. Makanya banyak orang akhirnya bercerai alasannya tidak ada kecocokan. Saya bulan depan wedding anniversary ke-30 Bapak Ibu Saudara. Tapi sampai sekarang ya, ketidakcocokan itu ya banyak. Misalnya yang kecil aja Bapak Ibu Saudara. Kalau saya sudah gosok gigi, itu odolnya dikembalikan. Dan itu jaraknya bukan 1 kilometer, hanya 1 lengan. Selama menikah, Pak Andrew selalu tidak mau mengembalikan, meskipun hanya sejauh lengan. Jadi situ terus 30 tahun Bapak Ibu Saudara. Untung saya tahan. Jadi kebiasaan itu bisa mengalihkan kita dari tujuan. Jadi kebiasaan itu sangat penting. Kebiasaan itu gini loh, tindakan yang kita lakukan tanpa berpikir. Jadi otomatis. Dan menurut penelitian dari tahun 2006 ya, menurut penelitian Duke University, didapati 40% tindakan kita sebenarnya karena kebiasaan. Bukan dipikirkan dulu. Contoh Bapak Ibu Saudara, tadi waktu mau berangkat ke sini yang pakai celana panjang, waktu pakai celana panjang tadi kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu yang masuk? Dua-duanya. Nah itulah kebiasaan yang sudah kita bangun dari kecil. Kita tidak mikir lagi mau pakai sana kanan apa kiri ya, kayak orang hafalan itu nggak ada. Jadi kebiasaan itu sudah otomatis. Makanya Pak Endo tadi juga gitu, otomatis. Tidak mau mengembalikan, otomatis ditinggal. Kalau saya otomatis mengembalikan, itu bedanya. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang lebih baik, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mengabaikan kebiasaan-kebiasaan kita. Keadaan kita hari ini, itu hasil dari kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah terbentuk bertahun-tahun. Contoh, Bapak Ibu Saudara, ada orang ngomong gini kalau diajak doa pagi, aku bukan morning person, aku tidak bisa bangun pagi. Itu hasilnya, itu masalahnya, itu produknya. Tapi tahu nggak saudara, di balik itu ada kebiasaan apa? Kebiasaan itu membentuk pola. Misalnya, suka begadang nonton Netflix. Saya sebetulnya kepengen langganan Netflix, tapi ya hitung-hitung bayar, udahlah nggak usah. Saya tergoda juga. Ada orang yang nonton Netflix sehingga tidurnya selalu malam, sehingga dia tidak bisa bangun pagi. Ada juga yang kebiasaan scroll TikTok, IG, ya kan? Itu bisa berjam-jam dan akhirnya begadang. Jadi tidak bisa bangun pagi, itu tuh masalahnya, keadaannya, hasilnya dari apa? Kebiasaan begadang. Ada yang tahu sudah nggak tahan sama kopi. Kalau minum kopi nggak bisa tidur. Jam 8 malam sengaja minum kopi. Biar tahan nonton Netflix ternyata. Ada orang yang suka terlambat. Itu produknya. Itu masalahnya, itu keadaannya. Apa yang membentuk dia sampai dia suka terlambat?
Polanya bagaimana? Oh, mungkin dia tidak menghargai orang lain. Mungkin dia tidak menghargai acaranya. Atau mungkin dia suka menunda pekerjaannya sehingga selalu terlambat. Fokusnya gampang teralih. Kerja sedikit, buka HP. Kerja sedikit, buka HP. Makanya kalau ditanya kenapa terlambat, sibuk. Sebetulnya kalau kita lihat polanya tidak ada kesibukan. Tetapi karena fokusnya sering teralihkan, dikit-dikit buka HP, dikit-dikit buka HP. Ada juga yang bilang, aku ini loh bodoh. Ada yang bilang gitu. Itu produknya. Di balik itu ada apa? Polanya bagaimana? Polanya kalau disuruh les milih futsal. Polanya kalau disuruh belajar milih main game. Ada lagi orang yang aku tidak bisa mengembalikan persepuluhan karena gak cukup. Banyak kan yang seperti itu. Itu produknya. Itu masalahnya. Tetapi apa yang membentuk dia sampai dia tidak bisa mengembalikan persepuluhan? Mungkin Senin dia minum kopi kenangan. Selasa jadi jiwa. Rabu Starbucks. Kamis kopi 7. Jumat sore. Sabtu Tomorrow. Minggu kopi point. Oh, hafal ya. Sudah minum kopi, gak enak kalau cuman kopi, perlu snack. Kalau singkong goreng di kafe 20.000 dapat 2 biji, sekilo 2.500 Bapak Ibu Saudara. Dari pola yang seperti itu, belum lagi seneng kumpul-kumpul teman, tergoda beli sesuatu padahal tidak cukup uangnya. Akhirnya kredit. Kebiasaan itu, polanya begitu, jadi produknya tidak bisa mengembalikan persepuluhan. Jadi saudara kalau tahu saudara tahu masalahnya, tahu produknya, itu tidak mengubah loh. Saudara tidak berubah. Tetapi saudara harus tahu polanya bagaimana. Apa ya? Kebiasaannya bagaimana? Kok sampai produknya seperti itu? Itu yang harus saudara tahu. Jadi gini, saudara punya masalah, saudara bodoh, sibuk, telatan, apalagi tadi itu. Segala macam produk tadi Bapak Ibu Saudara, itu bukan karena nasib. Oh, nasibku memang orangnya telatan. Oh, aku memang orangnya begini. Bukan. Itu semua karena kesalahan mengambil keputusan. Dan kebiasaan rohani Bapak Ibu Saudara, itu sangat terhubung dengan apa yang kita alami dalam hal jasmani. Jadi jangan berpikir Tuhan tuh nggak tahu soal marketing, Tuhan nggak tahu soal bangunan. Kalau saudara baca di Perjanjian Lama, Tuhan yang memberi kemampuan orang bisa bangun, bisa desain apapun. Jadi kebiasaan spiritual kita itu akan mempengaruhi keadaan jasmani kita. Bisa mempengaruhi bisnis kita, keuangan kita, kesehatan kita, relasi kita. 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Segala hal itu apa? Segala, ya semua. Artinya kalau kita latihan mau berenang, mau jogging, latihan badani itu terbatas gunanya hanya untuk kesehatan dan bentuk badan yang bagus mungkin. Tetapi latihan ibadah itu berguna dalam segala hal. Ada satu lagi Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa hubungannya cari kerajaan Allah dan kebenarannya dengan keuangan kita, kesehatan kita, keharmonisan rumah tangga kita? Ada hubungannya, makanya ini ditulis supaya kita tidak salah. Jadi kalau kita mau mengubah kebiasaan kita, terutama kebiasaan spiritual kita, itu akan berdampak besar kepada seluruh hidup kita. Contohnya Bapak Ibu Saudara, Daniel. Di Perjanjian Lama menarik sekali kalau Bapak Ibu ada yang belum pernah baca kitab Daniel. Saat Raja Babel Nebukadnezar menguasai bangsa Yahudi, Yerusalem dihancurkan, semua ditawan, termasuk Daniel
Daniel ini orang bangsawan, kemudian jadi tawanan. Gak enak ya Bapak Saudara ya. Habis jadi bangsawan jadi tawanan. Tetapi Daniel bisa mengartikan mimpi raja sehingga dia diangkat menjadi orang nomor 3 di Babel. Dan meskipun pemerintahan berganti-ganti, ada Nebukadnezar, Belshazzar, siapa lagi, ada Kores, ya. Dan sampai dengan Raja Persia yang menguasai Babel, yaitu Raja Darius, Daniel diangkat jadi orang penting. Jadi Raja Darius itu mengangkat 120 wakil-wakilnya, 120. Dan diangkat 3 orang untuk membawai 120 ini. Jadi cukup penting Daniel. Dan Daniel dengan 2 orang lagi. Sepertinya 2 orang ini bukan orang Yehuda ya. Jadi berbeda dengan Daniel. Nah, karena Daniel punya sikap roh yang luar biasa, raja bermaksud mengangkat Daniel lagi menjadi penguasa seluruh kerajaan. Dan orang iri hati tidak suka. Makanya akhirnya dia cari celahnya Daniel, salahnya di mana? Dilihat di dalam hal pemerintahan, di dalam pekerjaan, tidak ditemukan kesalahan. Daniel super excellent di dalam pekerjaannya. Akhirnya diketemukan ada satu kelemahannya Daniel, yaitu di dalam mentaati hukum Allahnya. Akhirnya orang itu berhasil mempengaruhi raja untuk membuat peraturan 30 hari saja ya, 30 hari orang harus menaikkan permohonan kepada raja dan tidak boleh kepada yang lain. Tetapi apa yang dilakukan Daniel? Saudara tahu kalau melanggar dalam 30 hari ini melanggar, maka hukumannya akan masuk ke lubang singa, ke gua singa. Dan Daniel begitu dia mendengar berita ini, di Daniel 6 ayat 11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dia lakukan. Peraturannya cuma 30 hari Bapak Ibu Saudara. Kalau kita jadi Daniel gimana? Allah cuma 30 hari, gak apa-apa lah, toh nanti kita balik lagi, betul? Gak apa-apa lah Pak Andrew, cuman ijab kabul, habis itu aku balik kok, begitu? Ya enggak? Daniel sedikit pun tidak mau kompromi. Ancamannya saudara, digigit, dimakan singa. Dimakan singa ini gak geli loh. Bener kan? Gak geli digigit singa itu. Jadi ancamannya itu, sedangkan kita aja kalau mau mati, saya pernah singgung di mana ya waktu itu. Orang mau mati aja, mau mati tidak sakit. Enak ya matinya, nggak sakit. Mati apa yang enak? Silakan pilih. Tapi ketentuan di tangan Tuhan. Daniel mau mengorbankan kenyamanannya, hidupnya, bener kan? Fasilitasnya, pengaruhnya, jabatannya, siap dimakan singa. Kita baru diminta ibadah seminggu 2 kali, minggu pagi dan kesan. Aduh, rasanya mengganggu keuangan ini Pak Andrew. Kalau waktu prime, kayak hari ini, ibadah 2 kali. Tapi nanti lihat, anak muda di sini, siapa yang nanti jam 2 balik untuk ibadah? Coba, siapa pemimpinnya youth? Ada nggak? Lihat siapa nanti yang jam 2 balik. Baru disuruh ibadah seminggu 2 kali dan itu hanya 1 bulan sekali. Daniel mengorbankan segalanya. Bukan mati enak disuntik mati, oke lah. Ini mati dimakan singa. Tapi pertanyaannya begini, mengapa Daniel bisa memandang rendah singa? Kenapa Daniel bisa begitu teguh imannya? Karena kebiasaannya 3 kali sehari dia berdoa, dan kebiasaan ini membangun imannya. Bagaimana dengan kita? Kita kan ada IH ya. IH itu sebetulnya kan meniru doa Daniel. Pagi, siang, malam. Bukan dirapel malam langsung 3 kali, bukan ya.
Jadi pagi, siang, malam supaya kita waktu pagi kita ingat Tuhan. Siang hari juga begitu, malam hari. Kalau sekali-sekali karena kita sibuk banget ikut seminar dan tidak bisa dirapel malam hari masih oke. Tapi kalau setiap hari dirapel malam, dirapel, sasarannya jadi nggak dapet sasarannya. Dan waktu Daniel berdoa, Bapak Ibu Saudara, saya terlalu percaya Daniel itu tidak membawa banyak-banyak permohonan. Jadi Daniel itu doanya itu benar-benar mencari pimpinan Tuhan. Mau mendengar suara Tuhan. Kalau mau mendengar tentu perlu tempat yang tenang. Kita bisa berdoa sambil nyetir motor, sambil nyetir mobil bisa. Bisa berdoa di mana aja. Tetapi untuk mendengar pimpinan Tuhan, seringkali kita perlu tempat yang khusus dalam arti tempat yang sepi. Kita mau fokus. Saya bisa menjalin hubungan dengan suami saya sambil masak, saya ngomong, kok dikit-dikit kok ngobrol sambil teriak-teriak, dia di kamar, saya di dapur misalnya. Bisa. Tetapi kan ada waktu saya harus berdua, makan sama-sama, terus ngobrol. Betul kan? Sama Tuhan juga begitu. Ada waktu-waktu kita bangun untuk kita berdua sama Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan, pimpinannya Tuhan. Apa rencananya Tuhan? Karena itulah Daniel sebelum dia diangkat, rajanya notice Daniel. Karena Daniel mendengar pimpinan Tuhan sehingga dia punya hikmat mengartikan mimpi. Kalau gitu gak perlu ya doa sama-sama. Saya itu dulu juga tidak bisa menikmati doa sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Aduh, gak bisa fokus. Memang itu alasan saya, karena saya tidak punya doa pribadi. Doa pribadi enggak, apalagi diajak doa bersama. Males, betul? Kalau kita bisa doa pribadi sungguh-sungguh dengan Tuhan, doa bersama tidak ada masalah. Dulu apalagi waktu pandemi, doa online, aduh saya nggak seneng. Bapak Ibu Saudara, doa online itu apalagi kameranya off, bisa disambil pup, bisa sambil apalagi rebahan, sambil ngeliat Shopee, gilirannya doa baru dia doa, bisa kan kalau kamera off. Tapi waktu saya harus ikut doa pagi online, saya berusaha fokus. Kamera off. Apa perlu ya Pak Amin? Kapan-kapan kamera on. Jadi meskipun kamera off, berusaha fokus. Karena makanya ada banyak orang berdoa tapi tidak mengalami perubahan hidupnya. Karena apa? Ya doanya karena doa apa ya? Itu tuh doa apa sih? Karena kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya kita ini, ya pokoknya aku orang Kristen aku doalah. Kalau orang Kristen nggak doa kan aneh. Bukan seperti itu. Tetapi doa yang benar-benar kita ingin mendengarkan arahan Tuhan. Dan kalau doa bersama tidak perlu, di kitab perjanjian baru para rasul tidak akan mengadakan doa bersama, Bapak Ibu Saudara. Daniel waktu dia mendengarkan di Daniel 1 ya, di Daniel 1 itu Daniel itu mengajak Sadrah, Mesakh, Abednego dan teman-temannya untuk berdoa bersama loh. Jadi Daniel pun berdoa bersama, para rasul juga berdoa bersama. Jadi ada doa bersama, ada doa pribadi Bapak Ibu Saudara. Dan kebiasaan baik meskipun itu kecil, itu sangat berdampak. Bapak Ibu Saudara nggak usahlah punya pikiran yang terlalu muluk-muluk. Aku mau bangun 10 menit lebih awal. Dicoba dulu. Habis bangun tidur, aku mau merapikan kamarku. Paling tidak melipat selimut. Itu kebiasaan-kebiasaan kecil, tapi berdampak besar. Kalau kita mau mengubah kebiasaan kita, Bapak Ibu Saudara, pertama kita jangan menentukan aku mau melakukan apa, bukan. Aku mau menjadi apa. Misalnya saya kepengen sehat, kepengen langsing, atau mungkin ada yang pengen, oh aku mau jadi bapak yang rohani, ya kan? Itu bisa kan kita bikin target menjadi papa yang rohani. Dan tentukan kita mau menjadi apa. Yang kedua baru tentukan kita mau lakukan apa. Misalnya saya kepengen langsing, kepengen sehat, tentu saya pasti akan cari di media sosial, aku harus makan apa nih, latihan apa yang menunjang supaya terjadi apa yang tadi sudah ditetapkan, mau sehat mau langsing. Kemudian kalau mau jadi bapak yang rohani,
kita juga harus mulai membuat kebiasaan baru. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara yang sudah punya anak, kalau saudara berdoa, baca Alkitab, anak-anak harus tahu yang kelihatan sama anak-anak. Karena orang tua tidak bisa menyuruh anak untuk berdoa, sedangkan dirinya sendiri tidak berdoa. Anak saya, kalau saya ngomong, share kamu harus berdoa pagi, kamu harus begini, sama sekali dia tidak bisa membantah saya. Karena dia tahu, kalau saya tidak melakukan, saya bisa ngomong. Anak saya pintar ngomong, saudara, bisa dibalik-balik, nggak karu-karuan untuk menentang saya. Jadi orang tua yang berdoa, membaca Alkitab, kasih lihat anaknya. Jadi anaknya pun bisa meniru. Waktu saya menetapkan kepengen sehat, saya sudah biasa nge-gym. Jauh saudara, saya pernah hitung 6 kilo saya nge-gym itu tempatnya. Tapi saya sudah berhasil tanpa Pak Andrew ada. Kalau Pak Andrew ke Prabu Muli, saya tetap pergi nge-gym. Satu kali saya berubah, saya mau berenang di area Duta. Ini berubah kebiasaan dari arahnya sana ke sana, gitu ya. Dan kalau ada Pak Andrew, saya berangkat, saya berenang, Pak Andrew nge-gym di area Duta, masih oke. Pada saat Pak Andrew nggak ada di Prabu Muli, pergumulan banget untuk berangkat ke area Duta, karena belum biasa. Tapi saya berhasil kemarin, karena kenapa saya berhasil? Saya sudah setting, setelah berenang saya mau makan gudeg. Jadi saya pergi supaya tidak batal, saya ajak teman yang arahnya ke sana. Saya janjian makan gudeg sama-sama. Dan setelah kita menentukan kita jadi apa, kita melakukan kebiasaan apa, yang terakhir kita harus menghentikan kebiasaan buruk. Harus menghentikan. Tidak ada orang normal yang punya goal atau tujuan yang jelek. Cita-citaku aku mau jadi pengangguran, nggak ada kan? Aku mau miskin, aku mau cerai, nggak ada. Tapi kebiasaan buruk itu bisa menghancurkan kita. Jadi kebiasaan itu penting. Bapak Ibu Saudara, kebiasaan baik dan kebiasaan buruk itu punya kesamaan. Dilakukannya sedikit demi sedikit. Saya kasih contoh Samson. Samson itu orang yang lahir dengan potensi yang sangat luar biasa. Lahirnya pun jelas-jelas ditulis karena Tuhan punya tujuan atas Samson. Kalau kita baca di Hakim-Hakim 16 ayat 1, suatu hari Samson ke Gaza. Gaza ini tempat musuh. Orang-orang Filistin itu menganggap Samson itu public enemy. Tetapi Samson dia merencanakan pergi ke Gaza yang kalau dihitung jaraknya 25 mil. Tidak mungkin di situ ada Gokar, Gojek dan sebagainya. Saudara tahu melakukan perjalanan 25 mil itu kalau dihitung langkah. Saya hitung pakai feet ya. Feet itu kira-kira 40 cm. Itu 132.000 langkah. Jadi Samson itu mengambil resiko yang sangat tinggi, mau datang ke tempat musuh dan dia ke sana ngapain? Bertemu dengan pelacur dan tidur dengan pelacur. Samson beda dengan Daniel. Samson berjalan sedikit demi sedikit menuju kepada kehancuran. Sama-sama sedikit demi sedikit. Jadi Samson itu mengambil keputusan salah, langkahnya salah, kebiasaannya juga salah. Jadi orang yang lahir dengan potensi yang super itu bisa tidak terjadi apa-apa dalam hidupnya hanya karena dia punya kebiasaan yang buruk. Jadi kalau kita merasa aduh aku ini biasa-biasa aja loh, keluargaku juga biasa-biasa, sama saudara, saya juga biasa-biasa. Tapi kita bisa mengubah keadaan kita kalau kita punya kebiasaan yang baik. Dan saudara, kita kalau memulai kebiasaan baik itu memang tidak semudah yang diucapkan maupun yang kita tulis. Waktu kita mau memulai olahraga pagi, karena kita karyawan, gak punya banyak waktu, harus olahraga pagi. Bapak Ibu Saudara, untuk bangun pagi sudah menentukan pada saatnya, rasanya gimana?
Aduh, rasanya selimut ini kok hangat sekali, lebih dari biasanya. Rasanya bantal guling ini memeluk kita erat-erat, tidak melepaskan kita seperti biasanya. Akan ada banyak hal-hal yang membuat kita tuh akhirnya tuh nggak jadilah, gitu kan? Batal lah. Nah, Bapak Ibu Saudara, bayangin saya kalau nge-gym ke Sukabangun 6 kilo, ke Arya Duta. Jadi saya mendisiplinkan diri saya, habis doa bersama online, saya doa pribadi. Jam 6 kemudian saya siap-siap, karena kalau kesiangan juga kena macet, saya berangkat. Kalau ke Sukabangun bisa lewat belakang, kalau ke Arya Duta mau gak mau harus melewati Kumbang. Jadi harus lebih dulu dari murid-murid. Dan itu dilakukan terus, meskipun awalnya berat banget. Saudara, kalau memulai kebiasaan baik awalnya sulit. Awalnya penuh perjuangan, tetapi kalau kita lakukan suatu saat di masa yang akan datang, kita akan menerima hasilnya. Contohnya waktu kita olahraga, kan nggak mungkin besok langsung kurang 2 kilo gitu, nggak ada. Tapi mungkin saja 10 bulan kemudian, tanpa kita sadari, loh kok sudah nggak ada 5 kilo ya. Jadi pasti ada hasilnya suatu saat. Meskipun awalnya penuh dengan perjuangan, dan kita perlu melakukan dengan konsisten. Saya seringkali sharing dengan anak-anak muda, perlu konsisten, perlu konsisten. Gak usahlah baca Alkitab, aku mau 2 pasal, tapi sebulan sekali, gak perlu itu. Konsisten, setiap hari mungkin cuma 1 perikop, setiap hari, tidak ada yang bolong. Itu namanya konsisten. Demikian juga aktivitas kayak kita yang lain, kebiasaan-kebiasaan harus dilakukan konsisten. Jangan berenang 2 jam, ngobrolnya di kolam 1 jam maksudnya. Habis itu makan, terus tahun depan baru berenang lagi, ya nggak bisa. Jadi harus dilakukan konsisten. Mungkin ada sebagian dari saudara kepengen, oh aku sudah ke gereja ini lama, tidak pernah pelayanan, aku mau mulai pelayanan. Itu awalnya juga berat, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang biasanya hidup seenaknya, saudara ada peraturannya di pelayanan. Saudara merasa, aduh kok mengikat kebebasanku ya. Tetapi satu saat di masa yang akan datang, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lakukan konsisten, saudara akan tahu apa hasilnya di kemudian hari. Dan kalau kebiasaan buruk itu tidak perlu diperjuangkan. Kebiasaan buruk itu tidak perlu berjuang, betul? Alkitab mengatakan dosa itu awalnya menyenangkan. Sin is fun. Jadi nggak perlu berjuang, lakukan saja, enak, betul? Tapi ada akibatnya juga di masa yang akan datang. Kalau dosa, manfaatnya mungkin besok bisa kita langsung rasakan. Ya, akibatnya yang akan datang. Orang merokok, relax. Saya bayangkan kenapa orang kok senang. Ternyata setelah wawancara beberapa orang yang suka merokok, ternyata setelah merokok pusing-pusing hilang, stres hilang, relax. Tapi tahu apa yang akan terjadi kalau kita lakukan juga dengan konsisten. Dan kebiasaan main game itu tidak hanya melanda anak-anak sekolah. Bapak-bapak, ibu-ibu juga suka main game. Saya pernah lihat ada bapak-bapak mungkin disuruh istrinya belanja ayam. Setiap saya ketemu bapak ini, sering loh ketemu bapak ini, kacamatanya tebal seperti pantat botol, Bapak Ibu Saudara. Dan dia sambil di sebelahnya orang jual ayam, dia main game terus. Tapi pikir, wah, konsisten sampai di pasar pun nggak bisa lepas. Jangan-jangan waktu nyetir dia juga seperti itu. Jadi kebiasaan ini manfaatnya mungkin seneng ya. Main game saya nggak tahu ya. Tapi mungkin seneng loh. Makanya nggak bisa lepas. Sampai matanya melotot, kacamata tebel. Tapi di masa yang akan dia juga akan menuai. Makanya banyak anak-anak muda sekarang tidak punya skill. Karena waktunya habis untuk main game. Gak punya skill loh. Dan gak punya pengetahuan. Bapak Ibu Saudara pernah lihat ada anak sekolah SMK ditanya, SMK kepanjangannya apa? Sekolah menengah ke atas.
Ada yang ditanya lagi anak SMP. SMP kepanjangannya apa? Sekolah menengah diem. Nggak tahu. Mungkin anak muda zaman sekarang selalu alasannya ya gampang lah, lihat Google. Tapi bayangin ditanya on the spot, masih mau buka Google? Saya bayangkan dulu sekolahnya saya itu tambang nikel di mana, tambang emas di mana, kita nih harus hafal. Meskipun nggak tahu wujudnya. Saya pernah dengar tambang minyak ada di Pelaju. Baru tua-tua ini tahu, oh Pelaju itu di situ. Emang ada Pelaju yang lain kan nggak ada. Jadi itu harus hafal zaman sekolah saya dulu. Sekarang SMK nggak tahu singkatannya apa. Ibu kota Thailand. Coba tanya sebelah-sebelahnya, ada yang tahu nggak ibu kota Thailand, anak-anak muda? Saya pernah tanya sama anak image, bukan periode ini. Ibu kota Inggris apa? Lihat-lihat, nggak tahu jawabannya ibu kota Inggris. Sampai saya, aduh kok sedih banget ya ngeliat anak-anak kayak gini. Nah, terlalu sibuk main, sampai nggak punya skill, nggak punya pengetahuan. Dulu saya sampai ada peta buta, nggak tahu sekarang ada peta buta enggak. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah kita menentukan kebiasaan dan menghentikan kebiasaan buruk, tahu nggak Bapak Ibu Saudara, susah juga menghentikan kebiasaan buruk itu. Salah satu cara, hilangkan pemicunya. Misalnya ya, saudara merasa gini, aku tuh nggak ngerokok kok. Aku kuat nggak ngerokok. Kalau kumpul sama teman kantor, aku baru ngerokok. Ya jangan kumpul sama teman kantor. Itu yang namanya pemicunya. Jadi kita harus menghilangkan pemicunya. Kalau saudara merasa kalau pergi kemana-mana saudara mudah sekali belanja karena ada kartu kredit, gunting itu kartu kredit. Apalagi yang di HP, yang tinggal. Pokoknya hilangkan pemicunya yang saudara rasa itu kebiasaan buruk. Kalau saudara merasa, kalau aku, ada orang loh, kan kita harus menginjil. Kok aku nggak boleh bergaul dengan teman kantor? Saudara belum siap. Saudara itu kalau saudara kumpul, bukan saudara menginjil, saudara asik ngerokok nanti karena dikasih gratis. Nah, penelitian itu mengatakan begini, semakin kita dekat dengan seseorang, semakin besar kemungkinannya kita memiliki kebiasaan yang sama dengan orang terdekat tersebut. Gak usah pakai penelitian Bapak Ibu Saudara, Salomo di Amsal 13 ayat 20 juga bilang, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Kita bergaul dengan Tuhan sering tanpa kita sadari, kita juga semakin serupa dengan Kristus. Jadi kalau kita mau menghentikan pemicunya, perhatikan apa yang memicu saudara. Dan firman Tuhan pagi ini saudara sangat praktis, artinya mudah diaplikasikan. Saya sendiri suka sekali dengan firman Tuhan yang kita gampang sekali mengaplikasikan, tidak perlu diartikan macam-macam. Makanya saya ajak kita semua komitmen untuk melakukan ini supaya benar-benar hidup kita itu diubahkan. Saya undang pemain musik dan singer untuk naik. Saudara bayangkan kalau anak kita melakukan kebiasaan yang baik, Bapak Ibu Saudara gimana? Pasti seneng banget, betul? Saya saja tahu Sheryl punya kebiasaan yang baik di Jakarta. Saya cerita-cerita kepada Bu Wiin. Saya cerita di mobil waktu pergi ke Kesan, ada Chris. Saya senang sekali melihat anak saya punya kebiasaan yang baik. Meskipun sibuk banget, gak mandi pun masih pakai celana pendek, dia datang ke Kesan. Sampai saya pikir, Sheryl, boloslah sekali Sheryl. Ini kan khusus, kamu bisa punya alasan untuk tidak Kesan. Tetap nggak mau, jadi saya terkantuk-kantuk, saya nunggu dia Kesan. Karena nggak mungkin saya pulang sendiri, karena di Jakarta tahu sendiri ya ujung ke ujung lah. Jadi kalau kita orang tua senang melihat anak-anaknya punya kebiasaan yang baik, Tuhan juga akan senang melihat kita berkomitmen mulai melakukan kebiasaan yang baik, karena hidup kita harus berdampak. Bapak Ibu Saudara ingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Begitu menderita dan sakit yang tidak terbayangkan. Anugerahnya
itu cukup untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa. Anugerahnya juga cukup untuk membantu kita memulai kebiasaan yang baik, memutuskan kebiasaan yang buruk. Libatkan Tuhan untuk kita memulai kebiasaan yang baik. Saudara perlu lakukan ini, saudara perlu buat mungkin catatan-catatan yang harus kita lakukan. Kalau yang sudah menikah bisa ajak pasangan untuk kita memulai sama-sama, daripada saling menyalahkan. Kita sama-sama untuk memulai kebiasaan yang baik. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita angkat pujian penyertaan Tuhan.